Zombie Apocalypse. Halo Groovers, selamat datang di channel Groove Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya gak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Pada video kali ini, Nanda akan menceritakan sebuah film yang bergenre live action yang berjudul Dynasty Warrior. Film yang diadaptasi dari video game populer berjudul sama ini dirilis pada 1 Juli 2021. Groovers, gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film ini berkisah tentang legenda para satria terdahulu Tiongkok, di mana pada saat itu para satria tumbuh semakin kuat di setiap pertempuran dengan menyerap energi kosmik yang membuat para satria tersebut memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Pada suatu hari, sekitar pegunungan, puluhan ribu pasukan kerajaan Han bertempur melawan puluhan ribu pasukan pemberontak yang disebut pasukan Sorban Kuning. Dalam perang ini, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Perang Dongzhou dan pasukannya bertempur melawan para pemberontak Sorban Kuning yang dipimpin oleh Zhang Zhou. Ia adalah seorang penyihir yang menggunakan ilmu sihirnya dengan membuat matahari tertutup awan yang menyebabkan para pasukannya dirasuki oleh iblis sehingga pasukan Sorban Kuning tersebut tidak bisa mati. Pasukan kerajaan Han pun kewalahan dan diambang kekalahan. Di atas bukit terlihat 3 orang satria. Mereka adalah Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Dengan rasa patriot yang tinggi, ketiga satria tersebut membantu Dongzhou dan pasukannya melawan pemberontak. Dengan kekuatannya, mereka bertiga bisa membunuh puluhan musuh dalam sekejap. Kemudian, ketiga satria memfokuskan perhatian kepada pemimpin pemberontak yaitu Zhang Jiao. Liu Bei bertarung melawan Zhang Jiao. Dengan mudah, ia bisa mengalahkan Zhang Jiao. Kemudian matahari kembali muncul, pengaruh sihir pun perlahan sirna. Mereka sudah mengalahkan Zhang Jiao dan pasukannya kabur. Peperangan ini pun dimenangkan oleh pasukan kerajaan Han. Melihat aksi ketiga satria itu, Dongzhou pun menemui mereka. Namun setelah mengetahui ketiga satria itu hanya satria jalanan yang tidak memiliki jabatan, ia pun pergi meninggalkan para satria tanpa mengucapkan terima kasih. Di atas bukit terlihat seorang komandan perang bernama Xiao Xiao dengan sesama melihat peperangan tadi seolah-olah memikirkan sesuatu. Setelah kekalahan dan kematian Zhang Jiao, kelompok pemberontak Sorban Kuning pun musnah. Namun hal itu bukan serta-merta dinasti Han akan menjadi tentram dan damai, melainkan terjadi kekacauan di dalam dinasti Han dikarenakan mereka saling berebut kekuasaan. Di dalam istana, Dongzhou dengan semena-mena melengsarkan raja muda kerajaan Han yaitu Liu Bei dan menggantikannya dengan pangeran Liu Xi yang ia jadikan sebagai boneka. Dongzhou melantik dirinya sendiri sebagai menteri dan berkuasa atas urusan negara. Di momen ini amarah Xiao Xiao memuncak. Pada malam hari saat makan-makan, para menteri berkeluh kesah dengan tindakan Dongzhou. Mereka menangis meratapi nasibnya. Dongzhou menyakiti Kaisar Liu Xi dan melecehkan permaisuri dan para selirnya. Melihat hal itu, Xiao Xiao bertekad akan membunuh Dongzhou tangannya sendiri demi menegakkan kembali dinasti Han. Di dalam kota Xixian, sang gubernur sedang memeras Liu Bei yang saat ini diakui oleh warga menjadi pelindung kota. Karena kemampuannya bertarung dan melindungi mereka dari kejahatan. Tidak disangka, hal ini membuat warga kota memberontak dan menggantung sang gubernur tersebut. Di tengah-tengah keramaian, datang pasukan Han mengepung tempat tersebut dan menolong gubernur. Pasukan tersebut mengincar Liu Bei dan yang lainnya. Mereka pun akhirnya kabur, memasuki hutan dan berencana pergi menuju Gunung Pendekar. Karena mereka mendengar info di Gunung Pendekar berkumpul jenderal perang yang menantang Dongzhou. Tiba-tiba mereka tersesat di hutan dengan kabut tebal dan dipenuhi cahaya kunang-kunang. Tiba-tiba senjata yang mereka pegang terserap oleh bumi dan menghilang. Di depan berdirilah seorang nenek tua yang secara ajaib mengenal asal-usul mereka bertiga. Kita panggil saja nenek itu Nenek Mil. Kemudian Liu Bei bertanya kepada Nenek Mil, apa benar di Gunung Pendekar berkumpul 18 panglima perang? Nenek Mil pun menjelaskan bahwa Dongzhou dilindungi oleh seorang jenderal perang terkuat yang awalnya hanya seorang tarung biasa namun memiliki sikap dingin dan kejam yaitu bernama Lu Bu, sehingga pasti sangat berat untuk bisa mengalahkan Dongzhou.
Nenek Mil pun menjelaskan lagi, Lubu merupakan sosok pembunuh darah dingin dan selalu menebarkan ketakutan kemanapun dia pergi. Meski penampilannya biasa saja, namun ia adalah seorang iblis. Kagum dengan kemampuannya, Lubu yang luar biasa, Dongzhou mengangkat Lubu menjadi jenderal perangnya dan menghadiahkan kuda tercepat dan pasukan terbaik. Namun, cerita kesaktian Lubu tidak membuat 3 satria itu gentar. Liu Bei lalu bertanya mengenai seorang komandan perangnya bernama Cao Cao. Nenek Mil tahu segala hal mengenai Cao Cao. Setelah melihat Cao Cao yang ingin membunuh Dongzhou, seorang menteri memberikan belati yang bisa membelah besi kepada Cao Cao dan menyuruh Cao Cao menggunakan belati itu untuk membunuh Dongzhou. Saat ada kesempatan melihat Dongzhou yang sedang tidur, Cao Cao berniat menikam Dongzhou dengan belati itu. Namun tiba-tiba Dongzhou terbangun. Cao Cao pun kaget dan berpura-pura ingin memberikan belati itu kepada Dongzhou. Kemudian Cao Cao pergi. Lubu yang sadar kalau Cao Cao datang untuk mencoba membunuh Dongzhou bergegas mengejar Cao Cao yang pergi keluar istana menggunakan kuda. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Cao Cao terkena 2 panah yang menancap di tubuhnya. Cao Cao dikejar oleh Lubu hingga keluar istana. Melewati kota hingga masuk ke dalam hutan dengan tombak petirnya, Lubu mencoba menghentikan Cao Cao, namun Cao Cao berhasil menghindar. Lubu yang emosi mencoba dengan kekuatannya untuk membelah hutan. Longsor pun terjadi. Karena di pikiran Lubu, Cao Cao pasti tidak akan selamat. Lubu pun pergi dari hutan tersebut. Namun tidak disangka ternyata Cao Cao masih hidup, ditolong oleh sepasang suami istri. Karena tidak mampu menemukan jasad Cao Cao, Dongzhou pun menyuruh anak buahnya untuk memasang papan pengumuman, barang siapa yang menyerahkan jasad Cao Cao akan mendapatkan imbalan yang besar. Berita itu sampai di telinga sepasang suami istri yang menyelamatkan Cao Cao. Kemudian mereka menyerahkan Cao Cao kepada pejabat setempat. Cao Cao pun akhirnya ditangkap. Seorang pejabat setempat bernama Chen Gong berniat untuk mengeksekusi Cao Cao saat itu juga. Namun di sana Chen bertanya mengapa Cao Cao memberontak. Padahal Dongzhou selama ini memberikan hadiah. Mengapa Cao Cao malah mencari mati? Cao Cao lalu menjawab kalau dia tak takut mati. Tidak disangka, Chen juga merasa kalau pemerintahan Dongzhou sangatlah kejam. Chen lalu berniat untuk membantu Cao Cao dalam upaya menumbangkan pemerintahan Dongzhou. Chen meninggalkan keluarga dan jabatannya untuk pergi bersama Cao Cao. 3 bulan kemudian, Cao Cao mengajak Chen mengunjungi keluarga pamannya untuk mendapatkan tempat perlindungan. Sesampainya di sana, Cao Cao melihat gerak-gerik yang mencurigakan, terlihat rona ketakutan di antara mereka. Paman sempat menyinggung soal hadiah yang sangat besar jika berhasil menangkap Cao Cao. Hal itu membuat Cao Cao resah. Paman Cao Cao kemudian pamit untuk pergi ke kota membeli anggur. Saat sedang istirahat, Cao Cao merasakan kejanggalan. Ia mendengar sepupu-sepupunya mengasah pisau dan berkata akan menyembelih 2 babi. Seketika Cao Cao pun berpikir, 2 babi yang dimaksud adalah mereka berdua. Cao Cao kemudian ingin keluar namun pintu ruangan terkunci. Cao Cao pun semakin curiga. Pamannya berbohong. Ia ke kota bukan untuk membeli anggur, melainkan melaporkan keberadaan mereka berdua kepada petugas. Cao Cao yang emosi kemudian mendobrak pintu dan membantai semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Setelah semua orang yang ada di sana tewas, di sudut rumah Cao Cao melihat 2 ekor babi yang masih hidup. Ternyata ia telah salah membunuh orang. Dan pintu yang terkunci ternyata diakibatkan karena di atas pintu tersebut terdapat kunci otomatis dari dalam. Cao Cao yang kebingungan lalu mengajak Chen untuk pergi. Di depan, Cao Cao bertemu dengan pamannya yang ternyata benar berbelanja anggur untuk menjamu mereka berdua. Tidak disangka di momen ini, Cao Cao malah membunuh pamannya sendiri sambil meneteskan air mata. Di pinggir sungai, Chen bertanya mengapa Cao Cao membunuh pamannya sendiri. Cao Cao menjawab kalau ia tidak membunuh pamannya, suatu hari nanti pamannya akan mengumpulkan orang untuk membalas dendam pada dirinya. Cao Cao pun tidak peduli dicap sebagai penjahat asalkan tujuannya bisa tercapai. Malam harinya saat sedang istirahat, Chen yang kesal dengan sikap Cao Cao membunuh keluarganya sendiri, berniat menikam Cao Cao dengan belati. Namun ternyata urung dia lakukan belati itu menancap di pohon dan Chen
pergi meninggalkan Chow Chow sendiri. Secara ajaib, kabut-kabut datang. Nenek Mills mengatakan kalau ia percaya Chow Chow memiliki kekuatan istimewa. Saat Chow Chow sampai di hutan itu, Nenek Mills memberikan pedang pusaka saat bertemu Chow Chow. Nenek Mills mengatakan kalau Chow Chow memang ditakdirkan untuk menjadi raja. Di kota Chen Liao, Chow Chow menemui ayahnya, Chow Song. Chow Chow membujuk ayahnya agar mendukungnya membentuk pasukan untuk melawan Dong Zhou. Selebaran pun diterbitkan dengan semangat meruntuhkan kezaliman dan mengembalikan kejayaan dinasti Han. Secara cepat banyak orang yang ikut mendaftar menjadi tentara di bawah komando Chow Chow. Chow Chow pun seketika menjadi jenderal perang yang memimpin 20.000 pasukan. Nenek Mil pun menghadiahi Liu Bei dan yang lain dengan senjata pusaka. Saat mereka terbangun, mereka melihat berbagai senjata pusaka menancap di depan mereka. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Di dalam gunung, pendekar berdatangan puluhan ribu pasukan dari segala penjuru. Mereka adalah orang yang menolak kezaliman Dong Zhou, dan sampailah 3 satria di sana. Meskipun memiliki undangan untuk masuk, ternyata penjaga gerbang melarang mereka untuk masuk karena mereka tidak memiliki pasukan. Sempat terjadi ketegangan, lalu di belakang muncul Jenderal Chow Chow membawa pasukan. Chow Chow menyuruh penjaga gerbang mempersilahkan 3 pendekar itu untuk masuk karena mereka memiliki semangat yang sama, yaitu menumbangkan kezaliman Dong Zhou. Di dalam gua gunung, pendekar mengadakan rapat untuk menyusun strategi melawan Dong Zhou. Aliansi itu dipimpin oleh Jenderal Besar Yuan Shou yang memiliki paling banyak pasukan di antara yang lainnya. Yuan Shou memberitahu bahwa jika saat ini Dong Zhou sudah menyadari kekuatan mereka dan mengirimkan 180.000 pasukan untuk menyerang persembunyian tersebut. Para jenderal akan meminum darah rusa sebagai simbol awal dari perjuangan mereka. Liu Bei angkat suara dan menyerahkan diri untuk ikut dalam peperangan ini. Saat ditanya asal-usul 3 satria itu, para jenderal tertawa karena mereka bukan siapa-siapa. Yuan bertanya, jika mereka tidak memiliki pasukan, apa yang bisa mereka sumbangkan untuk peperangan nanti? Liu Bei dan 2 adiknya itu memiliki kesetiaan yang tinggi, kemampuan bertarung di atas rata-rata. Ia yakin bisa membantu memenangkan pertempuran ini. Melihat semangat itu, Chow Chow membujuk Yuan Shou untuk mengikut sertakan mereka bertiga dalam pertempuran ini. Liu Bei pun bersedia mengorbankan segalanya karena ternyata ia memiliki darah keturunan pemimpin dinasti Han. Liu Bei tidak ingin tanah leluhurnya dikotori oleh kelakuan Dong Zhou. Mereka bertiga pun resmi bergabung di dalam aliansi. Beberapa saat kemudian, Chow Chow mengeluarkan dekret kaisar. Dia mengatakan bahwa kaisar muda yang menulis dekret itu dan menyelundupnya keluar istana. Semua orang yang ada di sana pun sontak sujud mendengar Chow Chow membacakan dekret yang berisi perintah untuk membunuh Dong Zhou yang zalim. Dan salah satu jenderal bertanya apakah benar dekret itu asli dikirim oleh kaisar. Kemudian Chow Chow ternyata tertawa. Itu adalah dekret palsu. Chow Chow mengaku kalau ia sendiri yang menulisnya. Chow Chow menyebut, apa benar mereka yang ada di sana sungguh-sungguh berjuang untuk kerajaan ini? Siapapun bisa membuat dekret seperti itu, dan jika mereka menang, dekret itu tidak diragukan keasliannya. Sebaliknya, jika mereka kalah, meskipun dekret itu asli, maka tidak ada artinya sama sekali, karena kaisar yang saat ini sedang menjadi boneka dan tidak melakukan pergerakan apapun. Mengetahui banyak orang yang mengincar kepentingan di sana, Jenderal Yuan berkata, barang siapa yang mampu memasuki ibu kota dan menyelamatkan kaisar lebih dahulu, maka ialah yang akan menjadi panglima besar pasukan kerajaan. Jenderal Sun Jian pun lalu bersemangat dan meminta izin untuk melakukan gelombang serangan pertama. Beberapa hari kemudian, di dalam istana, Dong Zhuo mendapat laporan jika pasukan Sun Jian telah menembus 3 garis pertahanan menuju ibu kota. Dong Zhuo pun marah besar. Kemudian memerintahkan Jenderal Huang Xiong memimpin menyerbu pertahanan musuh. Di dalam Gunung Pendekar, Chow Chow menemui Guan Yu yang sedang bermain catur. Chow Chow memuji strategi Guan Yu dan berniat merekrutnya untuk menjadi bawahannya. Kemudian Guan Yu pun menolak dan menyatakan hanya setia kepada kakaknya yaitu Liu Bei. Kemudian mereka mendapat laporan kalau pasukan musuh berhasil memukul mundur pasukan Sun Jian. Dan pasukan musuh kini sudah ada di depan gunung tempat persembunyian. Pemimpin pasukan musuh, Huang Xiong, menantang duel 1 lawan 1. Jenderal Yuan pun lalu mempersilahkan siapapun yang ingin pergi melawan Huang Xiong. Ia akan memberi hadiah. Jenderal Yu Si kemudian mundur berniat pergi melawan Huang Xiong. Yu Si pun turun
ke medan pertempuran, dengan mudah Huang Xiong berhasil memotong kepala Yuxi. Yuan Shou lalu berkata barang siapa yang bisa melawan Huang Xiong akan mendapat 100 emas dan 30 kuda. Jenderal Pan Feng pun kemudian turun melawan Huang Xiong. Hal yang sama pun terjadi. Dengan mudah Huang Xiong memenggal kepala Pan Feng dan melempar ke dalam gua. Jenderal Yuan kemudian mengatakan akan menggandakan hadiahnya untuk siapapun yang bisa mengalahkan Huang Xiong. Beberapa jenderal pun maju, namun mereka masih saja tidak bisa mengalahkan Huang Xiong. Hingga akhirnya Liu Bei memerintahkan Guan Yu untuk maju. Cao Cao kemudian mengambil secangkir anggur yang masih hangat sebagai tanda penghormatan. Guan Yu menolak meminum anggur itu saat ini. Guan Yu pun berjanji akan meminum anggur itu setelah ia berhasil membunuh Huang Xiong. Guan Yu pun kemudian pergi. Sesampainya di bawah, Guan Yu langsung lari bertempur melawan Huang Xiong. Guan Yu mampu menandingi kemampuan Huang Xiong dan dengan mudah Guan Yu memenggal kepala Huang Xiong. Guan Yu pun kembali ke dalam gua. Guan Yu meminum anggur yang diberikan oleh Cao Cao yang ternyata masih hangat. Jenderal Yuan kagum dengan kemampuan Guan Yu. Ia pun memerintahkan anak buahnya melayani Guan Yu dengan layak. Guan Yu lalu berkata, jika ingin memberi hadiah maka berikanlah kepada Liu Bei. Cao Cao kemudian meminta Jenderal Yuan memberikan penghargaan kepada Liu Bei dan dua saudaranya. Saat itu juga Jenderal Yuan mengangkat Liu Bei menjadi komandan pasukan. Liu Bei pun bersedia. Di tempat lain, pasukan Sun Jian masih melancarkan serangan di salah satu benteng menuju ibu kota. Di dalam istana, Dong Zhuo marah karena salah satu jenderalnya tewas terbunuh oleh orang yang bernama Guan Yu. Beberapa saat kemudian, Lu Bu menembak anak panah hingga masuk ke dalam gua tempat pasukan Yuan bersembunyi. Itu adalah surat deklarasi perang dari Lu Bu. Di luar, Lu Bu menyiapkan 30.000 pasukannya untuk berperang. Malam harinya, di dalam gua, Jenderal Yuan menyebut saat ini hanya tersisa 8 panglima perang yang bergabung di dalam aliansi. Saat ini, pasukan aliansi hanya tersisa 200.000 orang saja. Kalah jumlah jika dibandingkan dengan musuh. Cao Cao kemudian berkata, untuk apa mereka bergabung jika ternyata mereka takut pada Lu Bu? Karena pertarungan melawan Lu Bu memang tidak bisa dihindari. Secara sepihak, Dong Zhuo memindahkan ibu kota negeri Han yang sebelumnya berada di kota Luo berpindah ke kota Chang'an. Di sekitar pegunungan, Lu Bu yang sedang beristirahat mendengar tangisan dari jauh dan dia pun mendekatinya. Di sana ia melihat seorang wanita yang mencoba menceburkan diri ke dalam danau. Di pinggir danau, Lu Bu pun bertanya mengapa wanita itu ingin melakukan bunuh diri. Wanita itu pun menjawab kalau seseorang melamarnya dan ayah angkatnya menerima lamaran itu sedangkan ia sendiri tidak menyukai laki-laki yang melamarnya karena kelakuannya yang buruk. Lu Bu pun lalu memberikan sekel pribadinya dan berkata, jika orang itu mengganggunya lagi, tunjukkan saja sekel itu. Lu Bu pun jatuh cinta pada wanita itu pada pandangan pertama. Wanita itu pun kaget, dia tidak tahu apakah Lu Bu tulus atau tidak. Lu Bu pun kemudian berdiri dan menusuk lengan kirinya sendiri. Wanita itu kemudian sadar kalau Lu Bu bersungguh-sungguh. Lu Bu lalu bertanya nama perempuan itu. Wanita itu bernama Dio Chan. Mulai hari ini Lu Bu bersumpah akan melindungi Dio Chan untuk selamanya. Di dalam gua, Liu Bei dan Cao Cao menemui yang lainnya. Mereka memiliki rencana, Liu Bei dan dua saudaranya memimpin pasukan akan menghadapi Lu Bu. Sementara sisa pasukan dipimpin oleh Cao Cao mengepung ibu kota dan menangkap Dong Zhuo. Cao Cao memberi pesan pada Liu Bei untuk berhati-hati saat menghadapi Lu Bu nanti. Liu Bei dan dua saudaranya memimpin 20.000 pasukan, sedangkan musuh yang akan mereka hadapi berjumlah 30.000 pasukan. Dan mereka pun berangkat menuju ibu kota. Pasukan Lu Bu sudah bersiap menghadang mereka. Di seberang pasukan Liu Bei sudah datang dan terlihat sangat banyak. Lu Bu pun kemudian keluar dari gerbang lalu memejamkan mata. Beberapa saat kemudian angin pun berhembus kencang. Ternyata sebagian pasukan milik Liu Bei hanyalah boneka jerami agar pasukan terlihat banyak. Ternyata jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding dengan pasukan Lu Bu. Lu Bu pun tertawa dan menganggap ini sebagai lelucon. Kemudian perang pun dimulai. Lu Bu menyuruh pasukannya untuk maju. Liu Bei lalu menyuruh pasukannya untuk membentuk formasi dan menjebak sebagian besar pasukan Lu Bu agar mudah dikalahkan. Di sisi lain bukit, Cao Cao memimpin pasukan menyerang istana lewat jalur yang lain. Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei berjuang mati-matian mengalahkan pasukan Lu Bu. Melihat pasukannya yang tumbang, Lu Bu pun turun tangan. Dengan sekali tebas, Lu Bu dapat melumpuhkan ratusan tentara. Dengan tombak petirnya, Lu Bu membuat tentara itu berjatuhan. Kini, Liu Bei dan dua adiknya berhadapan secara langsung dengan Lu Bu.
Mereka pun bertarung sangat sengit hingga jembatan yang ada di dekatnya hancur. Mereka pun terjun ke dalam jurang sambil terus bertarung. Ternyata Lu Bu memang tandingan mereka bertiga. Lu Bu terlalu kuat. Lu Bu menyerang Liu Bei dan dua adiknya dengan tombak petirnya. Liu Bei pun kemudian teringat sesuatu. Nenek Mil memberitahu jika senjata mereka akan lebih kuat jika terkena darah. Mereka bertiga lalu menusuk senjata ke tubuh mereka sendiri hingga meneteskan darah dan berhasil senjata mereka bereaksi menjadi sangat kuat. Mereka bertiga pun lalu melompat bersama-sama menghadapi Lu Bu. Pertarungan itu sangat dahsyat dan membuat kehancuran di sekitarnya. Namun Lu Bu masih berdiri kokoh, sedangkan Liu Bei dan dua adiknya sudah kelelahan. Di tempat lain, seorang menteri meminta kepada Dong Zhuo untuk menunda pernikahan karena situasi sedang sulit. Namun Dong Zhuo bersikeras ingin menikahi wanita incaran itu. Ternyata wanita itu yang ingin dinikahi Dong Zhuo merupakan Diao Chan. Di tempat lain, Cao Cao masih berjuang masuk ke dalam istana. Mengetahui istana dalam bahaya, seseorang mengirim sinyal asap ke angkasa. Lalu dari jauh, Lu Bu melihat sinyal asap yang menandakan istana dalam bahaya. Lu Bu pun kemudian menghentikan pertarungan dan melesat kembali ke istana. Di sekitar istana yang hancur, Cao Cao memberitahu jika Jenderal Sun Jian sebelumnya menerobos masuk pintu istana lebih dahulu dan mencuri segel kerajaan, namun kemudian Cao Cao tertawa. Ia menyebut segel kerajaan hanyalah benda biasa. Menyelamatkan kaisar itu yang lebih penting. Di dalam rombongan berkuda, ayah angkat Diao Chan berkata pada putrinya bahwa dalam pernikahan ini, Diao Chan harus fokus pada misi utamanya, yaitu membunuh Dong Zhuo. Beberapa tahun kemudian, Cao Cao yang kini memiliki ratusan ribu pasukan mendatangi kamp pelatihan milik Liu Bei yang berisi ribuan pasukan. Cao Cao kagum dengan perkembangan Liu Bei. Kedatangan Cao Cao ke sana bermaksud mengajak Liu Bei bergabung dengannya karena Jenderal Yon dan Jenderal Sun hanya bertarung demi kepentingan pribadi mereka saja. Atas dasar itu, Cao Cao saat ini menganggap kalau dinasti Han sudah tidak terselamatkan lagi. Cao Cao mengajak Liu Bei untuk kembali mengulang kejayaan dinasti Han. Kemudian Liu Bei menolak untuk bergabung. Liu Bei masih percaya kalau masih bisa mengembalikan kejayaan dinasti Han. Cao Cao pun tertawa karena ia tahu lubuk hati yang terdalam ia, Liu Bei dan yang lainnya itu sama saja. Sama-sama ingin menjadi kaisar, namun Liu Bei menolak pendapat itu karena ia masih setia pada dinasti Han. Cao Cao pun lalu pergi dan memberi peringatan jika suatu saat nanti situasi memaksa mereka untuk saling berhadapan, ia tidak akan segan-segan. Inilah kisah awal periode 3 kerajaan. Oh ya Groovers, tidak terasa kita sudah sampai di ujung cerita nih. Ditunggu ya alur cerita film seru yang asik dan menghibur untuk kalian pada video selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Goodbye gengs. Zombie apocalypse.